Gimana kalau ternyata ancaman keamanan siber terbesar itu bukan kode yang super rumit atau virus yang tersembunyi, tapi cara kita berpikir? Nah, kali ini kita akan menyelami dunia peretasan kognitif, di mana medan perangnya bukanlah komputer Anda, melainkan pikiran Anda sendiri. Kutipan dari Bruce Schneier ini, wah kena banget ya. Ini benar-benar merangkum pergeseran besar dalam dunia keamanan siber. Dulu kita cuma khawatir soal ngelindungin mesin, tapi sekarang target utamanya justru psikologi manusia. Coba bayangin deh, perusahaan dan pemerintah itu menggelontorkan miliaran dolar untuk pertahanan siber. Ini udah kayak perlombaan senjata. Tapi anehnya, meskipun uang dan usaha yang dikeluarin udah segitu banyak, serangan siber malah makin parah. Loh, kok bisa gitu? Nah, lihat data ini deh. Ini yang namanya paradoks siber. Pengeluaran buat keamanan meroket. Tapi jumlah pembobolan data juga ikut meroket. Ini kan nggak masuk akal. Harusnya makin banyak uang, makin sedikit dong pembobolannya, ya kan? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Analoginya pas banget. Kita ini kayak lagi membangun benteng digital yang super canggih. Mirip garis Maginot di Prancis sebelum Perang Dunia II. Bentengnya kuat, teknologinya canggih, dan pastinya mahal banget. Tapi masalahnya, musuh nggak nyerang langsung, mereka cuma jalan muterin benteng itu. Nah, inilah yang terjadi di dunia siber sekarang. Ini jadi pertanyaan yang paling krusial. Kalau pertahanan teknologi kita cuma jadi tembok mahal yang bisa diabaikan gitu aja, artinya kita udah salah fokus. Kita salah mengidentifikasi titik lemah yang sebenarnya. Jadi, di mana dong titik lemah itu? Dan inilah jawabannya. Medan perangnya udah pindah. Para peretas sadar kalau mencoba menjebol mesin yang makin hari makin canggih itu susah banget. Jauh lebih gampang untuk memanipulasi target yang dari sananya memang rentan, yaitu kita, manusia. Oke, jadi mari kita bedah istilah kuncinya. Peretasan kognitif itu bukan tentang mengeksploitasi celah di kode program. Bukan. Ini tentang mengeksploitasi bug di dalam perangkat lunak kita sendiri, otak kita. Ini adalah serangan yang dirancang untuk menipu, memanipulasi, dan membujuk kita supaya kita sendiri yang menyerahkan kunci ke brankas. Kenapa sih cara ini efektif banget? Karena ini memanfaatkan sifat dasar manusia untuk melawan kita sendiri. Peretas mengeksploitasi rasa percaya kita. Mereka menyerang saat kita lagi capek atau nggak fokus, kondisi yang disebut beban kognitif. Bayangin aja pas lagi sibuk-sibuknya di kantor, ratusan email masuk, meeting bertubi-tubi, otak kita lagi overload. Nah, di saat itulah kita paling gampang bikin kesalahan. Dan yang paling ngeri, serangan ini nggak butuh teknologi canggih, cuma butuh pemahaman psikologi yang baik. Nih, begini cara kerjanya di dunia nyata. Peretas melakukan riset dulu. Mereka bikin email yang kelihatan asli banget, mungkin seolah-olah dari atasan Anda atau dari departemen IT. Mereka kirim di waktu yang pas saat Anda lagi nggak fokus. Cuma butuh satu klik yang salah karena buru-buru, dan game over. Semua sistem pertahanan jutaan dolar itu jadi nggak ada gunanya. Jadi, siapa sih yang ada di balik serangan-serangan ini? Lupakan deh gambaran remaja pakai hoodie di ruang bawah tanah yang gelap. Kita sekarang berhadapan dengan industri global yang sangat terorganisir, profesional, dan pastinya sangat menguntungkan. Pasar gelap ini udah kayak ekonomi beneran loh, lengkap dengan spesialisasinya. Ada pabrik yang bikin alat-alatnya, ada distributor yang melancarkan serangan, ada broker yang kerjaannya jual beli data curian, bahkan ada layanan keuangannya buat cuci uang. Ini adalah ekosistem kejahatan yang berfungsi penuh. Buat ngasih gambaran seberapa besar uang yang berputar di sini, coba deh lihat angka ini. 1 juta dolar. Dan ingat ya, itu bukan total keuntungan dari sebuah operasi peretasan. Itu adalah harga untuk satu alat, satu celah keamanan yang belum pernah diketahui sebelumnya di sistem operasi iPhone. Ini menunjukkan betapa seriusnya dan betapa menguntungkannya industri gelap ini. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya. Musuh mengincar pikiran bukan mesin. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat penting. Gimana caranya kita bertahan dari serangan yang targetnya bukan teknologi, tapi psikologi kita? Jawabannya ada di pergeseran strategi yang sangat fundamental. Kita harus beralih dari sekedar membangun tembok digital menjadi memahami dan memprediksi perilaku manusia. Dari yang tadinya reaktif setelah kejadian menjadi proaktif mengantisipasi serangan sebelum terjadi. Ini adalah pergeseran dari sikap bertahan murni menjadi kombinasi menyerang dan bertahan. Nah, bidang baru ini namanya keamanan kognitif atau disingkat CogSec. Idenya adalah menggunakan mesin pintar untuk melawan serangan yang fokusnya ke manusia. Bayangin aja ada satpam yang nggak cuma ngecek KTP di pintu, tapi bisa ngenalin orang yang gerak-geriknya mencurigakan di tengah keramaian. Sistem CogSec ini mencari anomali dalam perilaku manusia yang bisa jadi tanda-tanda serangan sedang berlangsung.
Peran AI di dunia keamanan itu udah berevolusi pesat banget. Dulu, cuma sistem sederhana berbasis aturan. Sekarang, kita pakai machine learning buat nemuin pola-pola aneh. Tapi masa depannya adalah sistem yang bisa berpikir seperti analis keamanan manusia, pelajar, beradaptasi, dan memprediksi langkah peretas selanjutnya bahkan sebelum mereka melakukannya. Tapi ya, secanggih apapun AI-nya, kita harus ingat pelajaran penting dari Steve Jobs ini. Teknologi yang lebih pintar itu cuma sebagian dari solusi. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita nggak bisa cuma menumpuk teknologi baru di atas sistem lama yang udah rapuh. Kita perlu memikirkan ulang konsep keamanan dari nol dengan menempatkan psikologi manusia sebagai intinya. Begini nih contohnya di dunia nyata. Daripada membebani karyawan dengan kebijakan password yang rumit, kenapa nggak kita desain sistem yang bikin keamanan terasa gampang? Daripada berharap mereka hafal semua prosedur, mending kita tanamkan sistem kepatuhan itu langsung di alat yang mereka pakai setiap hari. Tujuannya simple, kurangi beban kognitif dari manusianya. Ini metafora yang paling pas. Nggak ada kan yang baca buku manual 300 halaman buat pakai iPhone? Desainnya intuitif. Nah, itulah tujuan kita dalam keamanan siber. Keamanan yang kuat itu harusnya terasa mudah dan alami, bukan malah jadi beban. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita udah lihat gimana teknologi AI bisa bantu memprediksi dan melawan peretasan kognitif. Tapi kalau kelemahan mendasarnya ada di dalam diri kita, bias kita, kelenggahan kita, sifat kita yang gampang percaya, apakah teknologi bisa jadi solusi total? Ataukah pertempuran sesungguhnya untuk keamanan siber juga harus kita menangkan di dalam pikiran kita masing-masing?